Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya, dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis. Nah, barusan tuh saya baru pulang bekerja, baru beres bekerja, jadi sambil nunggu makan terakhir saya sedang disiapkan. Jadi sambil nunggu, saya share dulu video tentang seputaran asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis terhadap kalian gitu ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Nah, di session kali ini saya akan menjelaskan tentang eh, masih mengalami kelayangan walaupun sudah merasa sehat gitu ya teman-teman ya. Jadi orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis sudah mulai membaik, sudah mulai sehat, tetapi masih saja mendapatkan atau mengalami sensasi kelayangan. Nah itu teman-teman ya. Jadi di session kali ini saya akan menceritakan seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, karena di sini banyak sekali nih teman-teman yang baru bergabung, sebelum kalian bertanya di kolom komentar, alangkah baiknya kalian tengok dulu video-video saya yang sebelumnya, karena untuk seputaran asam lambung dan anxieties psikosomatis sudah saya share ya, dari mulai pertama saya mengalami gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, kemudian macam-macam sensasi yang saya rasakan, kemudian cara memahaminya, cara mengobatinya, cara menanganinya, sudah saya share di video-video sebelumnya. Jadi makanya kalau misalnya kalian mau bertanya di kolom komentar, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya yang sebelumnya agar lebih jelas gitu ya teman-teman ya, ketimbang nanti kalian nunggu balasan di kolom komentar, karena yang berkomentar itu sangat banyak sekali, jadi kewalahan ya saya menjawabnya. Nah itu teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung juga, dimohon ya videonya itu di subscribe dulu karena untuk subscribe itu adalah hal yang sangat mudah dan tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar video saya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya video saya itu berkembang dengan baik, itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus menge-share tentang seputaran asam lambung dan anxieties psikosomatis terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis sampai membaik ya, apalagi sampai sembuh total gitu ya, amin ya rabbal alamin. Nah itu teman-teman ya, minimal bisa menjadi motivasi lah buat kalian ya, menjadi motivasi buat kalian bahwa ternyata memang asam lambung ini bisa disembuhkan gitu ya, walaupun tanpa obat sekalipun gitu teman-teman ya. Karena memang untuk asam lambung dan anxieties psikosomatis yang saya alami waktu itu, yang saya derita, sampai detik ini saya pure tidak menggunakan obat sama sekali, baik itu obat dokter, obat herbal, atau obat kampung, atau bla 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 dan sebagainya. Saya tidak menggunakan. Saya hanya fokus saja di 3P, pola makannya saya jaga, pola hidupnya saya jaga, pola pikirnya saya jaga. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, kenapa saya tidak menggunakan obat sama sekali? Itu keterangannya ada di video yang lama. Nah, itu teman-teman ya. Nah, jangan lupa juga teman-teman juga ditekan juga tombol loncengnya biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru teman-teman ya. Karena untuk nge-share tentang seputaran asam lambung dan anxieties psikosomatis itu saya akan sering lakukan biar kalian itu cepat membaik teman-teman ya. Karena apa? Karena saya dulu pernah punya janji atau nazar ya, ketika saya waktu itu pertama kali terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, sudah berobat kemanapun, gonta-ganti rumah sakit, gonta-ganti dokter, bahkan dokter herbal pun saya kunjungi, kemudian paranormal pun sempat didatangkan sama keluarga waktu itu ya, tetapi tidak ada perbaikan sama sekali. Nah, ketika saya mulai mempelajari, ketika saya mulai memahami, akhirnya ada perbaikan. Walaupun waktu itu jujur ya, perbaikannya ketika itu seminggunya itu cuma 5% waktu itu, kalau misalkan dilihat dari persentase waktu itu cuma 5% lah. Jadi perbaikannya cuma sedikit waktu itu. Cuman waktu itu ada perbaikan sedikit pun itu merupakan hal yang sangat besar buat saya. Semangat saya itu masih timbul lagi, ada lagi. Jadi berpikirnya ternyata gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis ini dapat disembuhkan teman-teman ya. Nah, makanya waktu itu ketika ada perbaikan sedikit itu merupakan hal yang sangat besar bagi saya. Kemudian saya semangat lagi menjalankan polanya teman-teman ya. Dan ketika ada perbaikan lagi, di situ baru saya punya najar tersendiri bahwa saya itu akan membantu orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis hingga membaik. Waktu itu saya punya janji sama Allah ya. Itu janji saya waktu itu ketika saya menjalankan metodenya, saya menjalankan caranya, bagaimana cara menyembuhkan asam lambung dan anxieties psikosomatis.
kemudian ketika caranya itu sudah saya tempuh, akhirnya ada perbaikan sedikit gitu ya. Biar perbaikannya itu tambah besar, saya dulu mencari ridho Allah gitu ya. Saya berdoa sama Allah, ya Allah tolong perbesar perbaikan saya ini. Kalau seandainya ini cocok buat saya, tunjukkan keajaibanmu, tunjukkanlah kebesaranmu. Waktu itu saya berdoa seperti itu. Kalau seandainya metode saya ini bisa memperbaiki saya akan berjanji akan membantu orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis hingga membaik. Itu najar saya waktu itu. Karena saya tahu kenapa saya mempunyai najar seperti itu, karena saya tahu persis ya menderitanya, waduh sangat besar sekali. Jadi ketika mengalami gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, saya tahu persis penderitaannya itu seberapa besarnya, saya tahu persis gitu ya. Karena saya merasakannya sangat tidak nyaman sekali. Tapi tenang saja bagi teman-teman ya, karena untuk gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, walaupun rasanya tidak nyaman seperti yang sekarang dirasakan, itu bisa disembuhkan teman-teman, dan memang bisa disembuhkan ya, karena penyakit ini tidak berbahaya. Gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis tidak berbahaya sama sekali, bisa disembuhkan walaupun tanpa obat gitu ya teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena kalau dinilai dari persentase untuk gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, untuk gangguan medisnya itu cuman 1% ya. Dilihat dari persentasenya itu cuman 1% gangguan kita itu. Nah, 99%-nya itu gangguan kita itu di pikiran kita yang ngaco. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Kenapa orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, walaupun sudah merasa baikan, sudah merasa normal, sudah bisa beraktivitas lagi, tetapi kadang-kadang suka merasa, kadang-kadang ada perasaan kelayangan gitu teman-teman ya. Kemudian kayak macam sempoyongan, walaupun misalkan sempoyongan atau kelayangan itu tidak dirasakan setiap detiknya gitu ya. Kadang kalau misalnya kita lagi enakan kita ngobrol seperti ini gitu kan, kita ngobrol, kemudian kita jalan sebetulnya biasa gitu ya. Tetapi tiba-tiba suka ada kelayangan gitu, tiba-tiba, kenapa ini? Nah, seperti itu teman-teman ya. Itu jangan kalian cemaskan teman-teman. Waktu itu juga saya pernah mengalami seperti itu gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya teman-teman yang sekarang lagi ngalamin dan belum paham, wajar saja ya. Karena saya waktu itu juga ketika sudah mulai membaik, ketika saya sudah merasa sehat, tapi tiba-tiba ketika jalan, ketika ngobrol, ada kelayangan lagi, itu pikirannya kemana-mana lagi. Kenapa datang lagi? Bukannya ini sudah sehat, saya bilang gitu ya. Waduh, jangan-jangan ini kambuh lagi. Wah, dan pikirannya banyak sekali. Itu ketika waktu itu saya alami ketika belum menyadari bahwa saya itu benar-benar pure, belum 100% sembuhnya gitu ya. Jadi pahami saja ke sana, walaupun kalian sekarang sudah sehat normal, tapi tiba-tiba ada kelayangan gitu ya. Ya, kalian berpikirnya seperti ini. Mungkin kalian itu belum 100% gitu ya. Belum 100% sembuhnya. Jadi asam lambungnya masih suka meningkat gitu loh ya. Karena walaupun misalkan kalian asam lambungnya meningkat, ya pasti kelayangan seperti itu. Dan kalian cari tahu saja keterkaitannya seperti apa gitu ya. Dan kalau misalkan kalian sudah tahu keterkaitannya seperti apa, lakukan saja penanganannya ya. Dan perlu dipahami juga ini buat teman-teman yang belum paham gitu ya tentang asam lambung dan artritis psikosomatis. Untuk kelayangan itu sebetulnya jangankan orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, orang yang tidak terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis juga itu selalu mengalami kelayangan. Kenapa seperti itu ya? Karena kelayangan itu bisa dari gula darah yang tidak stabil teman-teman ya. Jadi gula darah itu setiap menitnya itu turun naik lah gitu ya. Ketika turun mungkin kelayangan, ketika naik mungkin kita itu akan menjadi pemarah, misalkan gitu. Ketika standar kita enjoy. Nah itu teman-teman ya, itu kalau misalnya kita lihat dari grafik gula darah gitu ya. Nah gula darah itu yang menentukan kita teman-teman untuk menentukan kelayangan kita. Jadi kalau misalnya gula darahnya stabil ya, misalkan normal gitu ya. Kalau misalnya dilihat dari persentase mungkin normal gitu ya. Normal gitu, kalau dilihat dari grafik misalnya normal, gula darah kita itu normal, kita itu akan nyaman, akan enak, akan seneng, akan bahagia ya. Tahulah mungkin kalau misalnya orang sehat itu perasaannya seperti apa gitu ya. Nah ketika turun itu pasti kelayangan, pusing, nggak nyaman, nggak ada gairah, lelah, lemas. Itu seperti itu kalau gula darahnya turun. Nah ketika tiba-tiba naik ke atas dari standar itu naik,
Nah kita itu biasanya emosinya kurang terkendali ya, bisa menjadi pemarah, bisa uring-uringan, atau ya pokoknya tahu sendirilah orang yang gula darahnya meningkat pasti seperti itu teman-teman ya. Nah pahami saja ke sana. Makanya kalau sekarang gitu misalkan kalau lihat keluarga atau teman atau tetangga yang sedang uring-uringan, yang sedang marah-marah, tag saja sama kalian, kamu gula darahnya sedang naik ya gitu. Kalau misalkan informasi ini saya salah, silakan tanya ke dokter, karena memang untuk keterangan dokter memang seperti itu teman-teman. Jadi ketika kalau misalkan gula darah stabil normal, itu kita merasa sehat, nyaman gitu ya. Dan ketika gula darah turun, ya lemah, lelah, tidak ada gairah, ngantuk, lemes, mudah capek. Nah itu teman-teman, ketika gula darah turun. Ketika gula darah naik, semangat kita ada ya. Kalau misalnya terlalu naik, ya emosi kita nggak terkontrol gitu. Nah itu teman-teman, itu sifat gula darah. Dan gula darah itu turun naiknya itu bukan setiap hari ya teman-teman. Jadi tidak setiap hari, itu turun naiknya itu setiap jam. Jadi bukan setiap hari saja, tetapi setiap jam itu kita itu turun naik. Jangan untuk setiap hari, setiap jamnya ya kita itu turun naik gula darah itu ya. Jadi tidak terlalu stabil terus gitu, jadi tidak stabil terus. Itu gula darah itu ditentukan dengan kondisi kita teman-teman ya. Kalau pikiran kita nyaman, kita pikirannya enjoy, itu gula darah stabil. Ditambah lagi makanan yang kita konsumsi itu benar ya. Kalau makanan yang kita konsumsi benar, terus pikiran kita fresh, pikiran kita senang, gula darahnya juga akan stabil. Tetapi beda dengan ketika kita pikiran ruwet ya, banyak permasalahan di pikiran, itu gula darah kita itu bisa turun anjlok. Kenapa seperti itu? Catat ya. Setiap pemikiran yang stres atau pemikiran yang capek, itu gula darah kita itu cepat terkikis atau cepat habis gitu ya. Karena gula darah kita itu dipakai ya, energi kita itu dipakai. Nah itu teman-teman ya. Makanya ketika orang kelayangan, wajar saja, jangan berpikir yang lain-lain lah gitu ya. Waduh jangan-jangan nih penyakit saya kambuh lagi ya. Jangan seperti itu, pahami aja ke arah sana. Gula darah itu kita itu turun naiknya itu tidak stabil ya. Jadi turun naiknya itu setiap jamnya itu bisa turun naik. Kalau misalnya dilihat dari grafik, mungkin menit sekarang lagi standar, lagi happy, lagi bahagia gitu ya. Tiba-tiba turun, misalkan tiba-tiba lemah, kalau jalan kelayangan gitu. Nah itu ditambah lagi. Tetapi kenapa sih orang-orang yang tidak terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, gula darahnya walaupun turun tidak membuat cemas gitu ya, tidak membuat khawatir, tidak membuat perasaannya gimana gitu ya. Catat sekali lagi ya, orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis nilai sensitifnya sangat tinggi sekali karena ada trauma tersendiri lah. Jadi ketika gula darahnya turun, kalau orang normal kan biasa-biasa saja, tetapi karena kita sudah ada kejadian trauma terhadap sensasi yang tidak nyaman, artinya ketika gula darahnya turun, ada perasaan tidak nyaman, kita itu langsung merasa tidak nyamannya itu super gitu ya. Nah itu teman-teman, karena apa? Karena dicampur dengan perasaan trauma waktu kejadian sebelum sembuh gitu ya. Nah itu teman-teman, jadi orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis nilai sensitif perasaannya itu sangat tinggi sekali, dan itu butuh latihan ya. Cara menghilangkannya seperti apa? Kita harus cuek itu harus kita latihannya dengan cara apa? Cara memahaminya, dengan cara memahami, dengan cara mengerti. Kalau misalnya sudah mengerti, sudah paham, jadi ketika ada sensasi gula darah turun, kita nggak akan cemas, biasa-biasa saja. Malah nanti ketika gula darahnya turun, ada kelayangan, kita berpikirnya langsung begini, oh gula darah sedang turun nih, harus diperbaiki nih. Caranya seperti apa? Dari makanan, makan saja gitu ya, makan saja. Makan, kalau misalkan pengen yang cepat diserap oleh tubuh kita itu dari gula pasir biasanya ya. Saya itu kalau misalkan ada kelayangan, kalau misalkan lebih cepat diserapnya itu biar gula darahnya tetap stabil, saya minum air manis waktu itu ya. Tetapi Pak, katanya kalau misalkan sering minum air manis itu nanti jangan-jangan kencing manis, katanya jangan-jangan kena penyakit gula katanya. Kalian nggak usah takut ya. Untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, untuk orang yang terkena gangguan asam lambung itu mencernanya itu sedang tidak beres, jadi menyerap gulanya juga akan tidak normal. Jangankan menyerap gula, menyerap gizi, protein dan sebagainya juga itu tidak akan terserap dengan 100% gitu ya. Beda kalau misalnya kalian sudah sembuh total, pure sembuh total, tidak ada sensasi apapun gitu ya, asam lambungnya sudah normal, apa-apa aja sudah normal, berarti kalian sudah sehat normal.
ketika kalian ada kelayangan, sudah kalian tidak hiraukan lagi, kalian minum air gulanya tolong dibatasi ya. Karena pencernaan kalian itu sudah mulai membaik, sudah beres lagi. Jadi kalau misalnya kalian konsumsi gula 100% mungkin gitu ya, nanti kalian tiba-tiba glukosanya akan terserap 100%. Nah itu teman-teman, jadi ketika sudah mulai membaik, kurangi saja minum air manisnya ya, hanya sebatas keperluan saja. Nah itu teman-teman. Tetapi untuk yang sekarang masih mengalami gangguan asam lambung, jadi asam lambungnya masih kurang baik, kalian jangan takut minum air gula ya, nggak apa-apa, pencernaan kalian sedang terganggu, jadi menyerap gulanya pun tidak akan sempurna gitu ya teman-teman. Jadi jangan takut sama yang namanya kencing manis dan sebagainya gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, jadi pahami saja kalau misalkan orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, walaupun sudah merasa baikan, walaupun sudah merasa normal, tapi tiba-tiba suka ada kelayangan, wajar saja karena gula darah kita itu turun naik setiap jamnya, itu turun naik. Jadi yang dialami itu bukan kalian saja yang terkena gangguan asam lambung, orang yang tidak terkena gangguan asam lambung pun gula darahnya itu tidak stabil, kadang normal, kadang turun, kadang naik. Dan kenapa kalau misalnya orang normal yang tidak terkena gangguan asam lambung, kalau misalnya gula darahnya turun, dia tidak cemas, tidak hiraukan, karena kenapa? Karena dia itu tidak terkena psikisnya gitu ya teman-teman. Jadi dia itu cuek gitu ya teman-teman. Beda dengan kita yang pernah terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika gula darah turun, ada sensasi sedikit, kita cemaskan, kita berpikirnya yang lain-lain, kita selalu was-was. Kenapa seperti itu? Karena kita itu terlalu sensitif. Kenapa kita itu terlalu sensitif? Karena kita itu mengalami trauma saat mulai terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, trauma terhadap sensasinya ya, trauma terhadap tidak nyamannya, seolah-olah kita itu waktu itu mau mati, padahal tidak teman-teman. Nah itu teman-teman, jadi ada ketakutan tersendiri lah. Nah cara melawan ketakutannya itu seperti apa? Dengan memahami saja ke arah sana, memahami kemudian mengerti. Nah berarti kita itu mentalnya kan sedang terganggu, latih saja mentalnya. Nah itu teman-teman, gampang kan? Nah sebetulnya kalau sudah sehat ngomong seperti ini gampang teman-teman, gampang. Nanti kalian juga seperti itu ya. Ketika kalian sudah mengerti, sudah sehat total, ketika ngomong tentang asam lambung, misalkan ada orang bertanya nih, gimana nih cara mengobatin asam lambung? Karena kalian sudah paham, sudah sembuh ya, kalian nanti akan bisa menjelaskan dengan sempurna, bisa melebihi saya gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini sembuhnya hanya dipahami, hanya dimengerti. Makanya penyakit ini menuntut kita pintar gitu ya. Kalau misalnya kita mengerti, kita pintar, kita paham dengan penyakit ini, kita akan mudah menanganinya dengan tepat. Beda dengan yang belum mengerti, kita kadang suka bingung ya. Aduh ini sensasi sedang datang nih, gimana supaya cepat hilang ya. Bukan nanti berpikirnya yang lain-lain, aduh susah sembuh nih, jangan-jangan ini beginilah, jadi jangan-jangan nanti kedepannya beginilah. Jadi berpikirnya ke hal yang jauh yang belum kita alami teman-teman. Nah itu teman-teman ya, jadi gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini menuntut kita pintar. Kalau seandainya kita paham, kita mengerti, ketika ada sensasi yang datang, kita berpikirnya tidak yang lain-lain. Nanti berpikirnya tentang hal yang wajar. Oh, saya sekarang sedang terkena ini dampak dari asam lambung ya. Cara menanganinya harus seperti ini karena memang saya masih kekurangan ini gitu ya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi makanya saya selalu menganjurkan pahami, pelajari biar kalian itu bisa menanganinya. Saya selalu menganjurkan seperti itu. Karena untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis sebetulnya saya sarankan tidak memakai obat ya teman-teman ya. Kenapa seperti itu? Karena obat-obatan itu terbatas jangka waktunya. Kalau misalkan saya salah ngomong, silakan video ini tunjukkan sama dokter ya. Untuk obat-obatan itu ada batas waktunya. Kalau seandainya melebihi dari batas waktunya, hentikan saja, tinggalkan gitu ya. Berarti penyakit kalian itu disikis ya, di pikiran. Hentikan mencari obat-obatan, apalagi tuh yang di grup. Ya Allah, saya itu kemarin sempat marah ya ketika ada orang ini yang selalu datang ke rumah nih, sudah membaik karena dia itu ikutan grup nih. Makanya saya yang di WA tidak dijadikan grup ya, tidak dijadikan grup asam lambung. Karena kenapa? Karena di WA itu ada yang nyampur ya, ada yang sudah mulai membaik, ada yang baru datang gitu, ada yang masih parah-parahnya. Takutnya yang sudah sembuh itu jadi terkena lagi informasi yang nggak baik gitu ya, akhirnya bisa turun lagi gitu. Makanya untuk WA saya hentikan ya, untuk kirim nomor WA saya hentikan, saya tolak. Apalagi yang di kolom komentar itu, Pak bikin grup
WA dong. Saya enggak ya, enggak bikin grup WA karena apa? Takutnya itu dia itu yang sudah mulai membaik terpengaruh lagi. Nah itu teman-teman, jadi nah kemarin-kemarin itu sudah ada yang sembuh, banyak yang sembuh yang sering datang ke rumah. Kemudian dia itu ikutan grup ya, ikutan grup WA atau nggak tahu ikutan grup apalah, saya juga nggak tahu. Kemudian dia itu ada yang menyarankan biar cepat membaik, katanya minum jamu ini. Dia konsumsi jamu ya, konsumsi jamu, dan dia nggak bilang sudah hampir sebulan dia itu konsumsi. Akhirnya sekarang itu kondisinya menurun, dan ketika sudah mulai menurun lagi dia datang lagi, Pak saya punya dosa katanya, saya konsumsi jamu ini. Saya bilang kenapa konsumsi jamu? Saya bilang ini jamu itu udah ada penelitiannya belum? Saya bilang gitu. Kalau ini sudah diteliti sama dokter atau ahli penelitian, ya boleh-boleh saja. Ini yang namanya jamu abal-abal, nggak ada iklannya, nggak ada apa-apanya, belum walaupun misalnya itu sudah ada iklannya, tetapi kalau misalnya di situ tidak ada keterangan dinas kesehatan, sebaiknya janganlah gitu ya. Lebih baik kalian mengurus lambungnya itu, mengobati lambungnya lebih baik dengan secara logika. Logikanya beginilah, lambung kita itu sekarang itu kan sedang terganggu ya, sedang terganggu. Nah, bayangkan saja kalau misalnya lambung itu kan di bagian dalam, kemudian nilai sensitifnya itu sangat sensitif sekali gitu ya. Jadi ketika kalau misalkan dimasukkan macam-macam obat-obatan atau konsumsi makanan yang tidak jelas, akhirnya bisa merusak ya. Lebih baik kalian itu cara mengobatinya bukan seperti itu. Kembalikan lagi, ini yang saya alami ya. Ini yang saya lakukan pada waktu itu. Jadi saya itu mengembalikan lambung saya itu seperti bayi lagi ya. Jadi saya itu mengurus lambung saya itu seperti bayi lagi, memelihara lambung saya itu seperti memelihara lambung bayi lagi gitu. Jadi saya menjaga apapun yang saya masukkan, menjaga obat-obatan yang saya masukkan, jadi saya hentikan ya. Nah itu teman-teman, akhirnya kesininya ketika lambungnya mulai normal lagi, seperti bayi lagi gitu ya teman-teman ya. Akhirnya perbaikannya akan cepat gitu ya. Nah ketika sudah mulai membaik, jaga saja gitu ya. Jangan memasukkan makanan yang kurang jelas. Jangan memasukkan makanan-makanan yang mempunyai efek samping, apalagi macam sambal. Kembalikan lagi ke bayi, bayangkan saja kalau misalkan bayi itu dikasih sambal gimana rasanya. Nah itu teman-teman, makanya saya itu selalu bilang, malah untuk saat ini saya selalu protektif sama keluarga ya. Untuk sambal itu di rumah saya itu sekarang dibatasi. Boleh keluarga makan sambal, cuman jangan terlalu banyak lah. Kemudian jangka waktunya dibatasi, ya 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Bahkan di keluarga saya itu sekarang makan sambal, sekarang diwajibkannya itu kalau misalkan dia pengen, sekarang itu tidak melebihi daripada seminggu 3 kali. Itu untuk keluarga saya. Untuk saat ini, kenapa saya menjadi protektif terhadap keluarga tentang sambal? Karena saya tahu persis penderitaannya itu seperti apa ketika mengalami gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis. Dan asam lambung dan anxieties psikosomatis itu biasanya dapat terjadi kalau seandainya di 3P itu pola makannya tidak dijaga. Jam makannya berantakan, jenis makanannya yang kita konsumsi juga berantakan gitu ya. Jadi mengandalkan hobi, tidak dilihat dari nilai kebaikannya gitu ya teman-teman ya. Kemudian pola hidupnya tidak dijaga, kita sering begadang gitu ya teman-teman ya. Kurang olahraga, kurang gerak, sering sering keluyuran. Nah itu ya, keluyuran di tengah malam hari itu sangat rusak ya, bisa merusak imun kita ya. Kemudian pola pikirnya, berpikir keras tentang pekerjaan, berpikir keras tentang permasalahan-permasalahan di rumah, itu yang bisa memicu orang terkena gangguan asam lambung. Makanya ketika saya mulai terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, kemudian sudah mulai memahami, saya terhadap keluarga menjadi protektif, takutnya mereka juga mengalami gitu ya. Makanya ketika anak-anak misalkan sedang, Pak ini belajar nih begini nih, ini susah nih, sudah saya bilang gitu. Sekarang makanya kalau misalnya belajar, pahami saja. Kalau misalnya tidak bisa, tinggalkan saja dulu. Ini untuk keluarga saya untuk saat ini, tinggalkan saja dulu, istirahat aja dulu. Nanti ketika sudah istirahat, lanjutkan lagi. Saya bilang seperti itu. Jadi belajarnya itu tidak terus menerus ya. Jadi kalau misalnya belajar itu sekarang ada waktunya buat keluarga saya. Jadi kalau misalkan belajar itu sepulang sekolah, tidak langsung belajar teman-teman. Karena kenapa? Karena dia itu sudah sekolah loh ya, sudah sekolah, sudah belajar beberapa jam. Jadi ketika pulang saya suruh istirahat saja, mangan, minum yang cukup. Nanti ketika sudah sholat isya, suruh saya lanjut belajar lagi. Dan itu pun waktunya cuman sampai jam 8:30.
setengah 9 saya suruh istirahat, biar jam 9-nya tertidur, karena untuk proses tidur itu yang menyita waktu juga. Kadang kalau misalnya orang yang susah tidur itu kita merem misalkan, kadang tertidurnya itu 1 jam setelahnya mungkin, atau setengah jam setelahnya. Makanya hentikan jam setengah 9, hentikan biar cepat tidur, nanti mudah-mudahan di jam 9 itu sudah tertidur. Nah itu untuk keluarga saya sekarang. Jadi pola 3P-nya itu saya terapkan sampai ke keluarga, biar mereka itu tidak terkena seperti kita ya, tidak terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman, jadi ngelantur kemana-mana nih, durasinya udah 25 menit lebih nih, tapi nggak apa-apa lah. Nah itu teman-teman ya, jadi kembali lagi ke topik utama. Untuk kelayangan, kalian jangan khawatir, nanti juga kalian hilang sendiri kalau seandainya gula darahnya tetap stabil. Gimana sih supaya gula darahnya itu tetap stabil? Tetapkan saja pola makannya, ya. Kemudian sering bahagia, karena untuk perasaan bahagia itu yang menentukan gula darah ya. Kalau seandainya pikiran ruwet, gula darahnya pasti kacau ya. Apalagi kalau misalnya kita merasa cemas, itu gula darahnya bisa turun langsung gitu ya. Makanya pasti bakalan kelayangan, kemudian lemas. Nah ketika lemas, kelayangan, kalian jangan berpikir yang lain-lain, berarti itu gula darah kalian sedang turun ya. Gimana supaya normal lagi? Ya makan aja lagi ya, nggak apa-apa lah. Kalau misalnya sering makan nih Pak, takut gemuk, nggak apa-apa. Orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis biasanya itu kebanyakannya kurus ya. Kebanyakannya kurus, kenapa? Karena pencernaannya sedang tidak baik, ditambah lagi pikirannya kita pikiran kemana-mana, jadi energi kita itu dikuras ya. Sudahnya itu energi kita itu terserapnya sedikit, baru kita nerima sedikit energinya dari nilai kebaikan dari makanan itu, ditambah lagi kita berpikirnya yang macam-macam, terkuras lagi, jadi kapan mau gemuk-gemuknya. Nah itu teman-teman, makanya orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis rata-rata biasanya badannya kurus. Nggak usah khawatir, kalian nanti bakal gemuk lagi. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, video dari saya tentang kelayangan, kenapa masih merasa kelayangan walaupun sudah merasa sembuh, itu keterangannya. Pahami saja ke arah sana. Nanti saya share lagi tentang video yang lainnya tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis. Untuk saat ini saya hentikan, makan malam terakhir saya sudah datang ya. Makan malam terakhir saya itu jam sekarang ya, jam 5:30. Jadi saya tidak melakukan makan malam. Walaupun saya merasa lapar di malam hari, saya tidak lakukan makan, cukup ngemil aja. Ngemilnya ya paling juga kue mari ya, kalau sekarang udah mulai sehat, kue mari atau kue regal sari gandum ya. Biarin diiklankan juga nggak apa-apa. Itu cemilan saya, dan itu saya konsumsi juga paling sekitar 5 butir atau paling banyak ini 7 butir. Saya hanya cukup minum saja untuk menambah kenyangnya. Setelah itu saya duduk barang setengah jam atau 1 jam kalau untuk ngemil gitu ya. Setelah itu baru saya tidur. Ini kalau malam hari saya lapar jadi tidak makan, jadi saya cuma ngemil seperti itu. Nah itu teman-teman ya benar. Nah itu teman-teman ya video saya. Oke, kita lanjut lagi nanti di video selanjutnya tentang seputar asam lambung dan anxiety psikosomatis. Doakan saja supaya saya tetap sehat agar masih tetap bisa menemani kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.